Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tritan Alfandro dengan NIM 2514090029, mahasiswa Prodi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan sebuah materi tentang masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi, ekspansi, konsolidasi pemerintahan dan dinamika internal. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berarti para khalifah yang mendapat petunjuk. Istilah ini merujuk pada 4 pemimpin Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka disebut Rasyidin karena menjalankan kepemimpinan berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan musyawarah. Masa ini juga dianggap sebagai masa keemasan Islam karena sistemnya masih mencerminkan nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti kejujuran, tanggung jawab, dan moral. Kita masuk ke khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Beliau ini dikenal sebagai tokoh yang penuh keteguhan imannya dan keberanian dalam menjalankan pemerintahan. Ia berhasil menumpas segala pemberontakan dan nabi palsu. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab yang memimpin pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau ini dikenal sebagai tokoh yang tegas dan adil. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas dan sistem pemerintahan menjadi lebih teratur. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan yang memimpin pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Beliau ini dikenal sebagai tokoh yang bijaksana dan perhatiannya terhadap keseragaman Al-Quran. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam dan memperbaiki fondasi perekonomian. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib yang memimpin pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Beliau ini terkenal dengan keberanian, ilmu, dan keadilannya. Ia menghadapi banyak konflik politik namun berusaha tetap menjaga persatuan umat. Poin yang kedua yaitu ekspansi wilayah dan penyebaran Islam. Kita masuk ke Abu Bakar As-Siddiq yang pertama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menghadapi banyak tantangan besar berupa gerakan kemurtatan atau riddah dan penolakan terhadap pembayaran zakat. Dengan ketegasan dan kebijaksanaan beliau berhasil menumpas segala bentuk pemberontakan dan mempersatukan kembali umat Islam. Setelah kondisi umat Islam stabil, Abu Bakar mulai memperluas wilayah Islam ke daerah Irak maupun ke Syam. Ekspansi ini menjadi langkah awal kekuasaan Islam di luar Jazirah Arab. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam berkembang luas. Tentara Islam berhasil menaklukkan Persia, Syam, Palestina, dan Mesir. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dia juga mendirikan kota-kota baru seperti Yasrib, Kufah, maksud saya yaitu Kufah dan Basra sebagai pusat pemerintahan dan militer. Ekspansi pada masa Umar ini bukan hanya bersifat politik, tetapi juga memperluas penyebaran dakwah dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman melanjutkan ekspansi Islam hingga ke Afrika Utara, Armenia, dan sebagian Asia Tengah. Ia juga membentuk armada laut pertama dalam sejarah Islam untuk pertahanan dan perdagangan.
Selain perluasan wilayah, Utsman berperan besar dalam memperkuat jaringan dakwah Islam di berbagai daerah. Melalui kebijakan ini, pengaruh Islam semakin luas dan dikenal di berbagai wilayah di luar Jazirah Arab. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan para pendahulunya, masa pemerintahan Ali lebih banyak diwarnai oleh konflik internal. Meskipun demikian, Ali tetap berupaya untuk menjaga persatuan umat Islam dan kestabilan pemerintahan. Ia memimpin dengan penuh ketegasan dan kejujuran, serta berusaha untuk menegakkan keadilan di tengah perpecahan umat. Yang mulai muncul di masa itu. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu konsolidasi pemerintahan dan administrasi negara. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar membentuk struktur pemerintahan yang sederhana meniru Nabi Muhammad SAW. Ia mengangkat penjabat berdasarkan kemampuan atau kualitas dari penjabat tersebut, bukan dari hubungan keluarga atau status sosial. Kepemimpinannya menekankan pada kejujuran, keikhlasan, moral, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar dikenal sebagai sosok reforma pemerintahan. Ia membentuk sistem administrasi negara yang disebut Diwan, menerapkan kalender Hijriah, dan membagi wilayah berdasarkan provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Ia juga menetapkan sistem gaji bagi tentara dan pegawai pemerintahan, serta memperhatikan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan saluran irigasi air untuk pertanian. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman memberikan perhatian besar pada keseragaman Al-Quran. Beliau mengumpulkan seluruh Al-Quran yang ada dan menyalinnya kembali dalam satu mushaf untuk mencegah perpecahan umat akibat dari perbedaan pembacaan ayat Al-Quran ini. Selain itu, beliau membentuk sistem pemerintahan yang jujur dan mengatur keuangan dan memperkuat Baitul Ma'al. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali menegakkan keadilan sosial dan bertindak tegas pada penjabat yang berbuat curang atau korupsi. Ali juga menegakkan kejujuran, moral, dan tanggung jawab bagi segala bentuk penjabat ataupun masyarakatnya. Selain itu, beliau juga mengatur keuangan dan sistem perekonomian negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.